Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan salah satu ciri dari jemaat yang bertumbuh adalah ketika setiap anggota jemaat atau tubuh Kristus itu mengambil bagian di dalam persekutuan dan juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang bersuka cita karena penebusan yang telah dikerjakan oleh Kristus, sehingga dengan sukarela memberi diri, terlibat bersama dengan orang percaya, bukan hanya untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk mengerjakan setiap panggilan-panggilan Tuhan yang telah Dia tetapkan bagi persekutuan itu sendiri. Kita semua tentu saja ingin mengalami hal yang indah itu di tengah-tengah persekutuan kita. Untuk itulah pada tahun ini Majelis Jemaat menyelenggarakan sensus jemaat. Sensus jemaat ini akan menolong kita untuk membentuk kelompok-kelompok pelayanan yang efektif, mengajak, mendorong setiap orang untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan bukan hanya itu, sensus ini juga akan menolong kita untuk lebih baik lagi mengkomunikasikan setiap tujuan-tujuan kita, kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita semua dapat bergerak ke arah yang sama yang dikehendaki oleh Tuhan bagi persekutuan kita. Mari Bapak Ibu, kita semua bersama dan anggota keluarga kita menyukseskan sensus ini. Kita jangan menunggu, jangan menunda, segera isi supaya setiap cita-cita yang baik dari sensus ini dapat kita alami bersama di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan Yesus yang akan menolong kita semua. Salam sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berhimpun sebagai jemaat Tuhan dalam rumah kita masing-masing. Marilah kita menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan, beribadah kepadanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ada nafas
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia, yang menebus segenap ciptaan yang hadir sebagai Roh Kudus yang memampukan kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita beribadah dengan tema, kasih itu sederhana. Melalui tema ini kita diajak untuk menyadari bahwa kasih kepada sesama adalah tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh siapapun. Kita dapat menyatakan kasih yang dikehendaki Tuhan dalam perbuatan nyata, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, seringkali kita tidak seturut dengan perintah Tuhan, dan itu akhirnya menjadi dosa. Dan ketika ada dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Oleh karena itu, marilah pada saat ini saya memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengakui dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Dan nanti saya akan menutup dengan doa. Saya persilahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mengakui dosa secara pribadi kepada Tuhan. Inilah kami yang datang kepada Engkau ya Tuhan, kami mengakui segala dosa pelanggaran kami, dan kami memohon belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Yesus Tuhan
Untuk menerima berita anugerah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyatakanlah salam damai satu dengan yang lain. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat tangan di kanan kiri yang di sekitarmu, berikan
Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, jika saat ini Engkau hendak bersabda kepada kami sungguh memohon kiranya kuasa Roh Kudus menyertai memimpin kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat mengerti akan setiap firman yang kami baca dan kami dengar. Kami percaya Engkau menolong kami naikkan doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama kita diambil dari Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan membaca Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 secara berbalasan. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bacaan kedua diambil dari Kolose 1
ayat 1 sampai 14. Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur pada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mendengar kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yang demikian. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya
dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada saat ini, tema ibadah kita adalah kasih itu sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dunia mengenal orang Kristen adalah orang yang penuh kasih. Dunia mengenal orang Kristen sebagai orang yang baik hatinya. Oleh karena itu, tidak berlebihan. Jika ada satu orang Kristen atau anak Tuhan, ketika hidupnya tidak baik, ketika hidupnya tidak penuh kasih, maka jangan heran jika ada orang yang mengatakan, orang Kristen kok begitu. Anak Tuhan kok begitu. Itu bukan kata-kata penghakiman, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tetapi kata-kata itu adalah untuk mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, maka hidupnya harus penuh dengan kasih. Dan bukankah itu yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada kita di dalam Yohanes 13 ayat 35? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi memang benar bahwa selaku anak-anak Tuhan, hidup kita harus selalu dipenuhi dengan kasih. Jika kita nyatakan kasih itu sulit, menurut saya tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena kepada kita sudah dikaruniakan Roh Kudus, sehingga melalui Roh Kudus itu kita akan diajari oleh Tuhan mengenai kasih yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab jika hidup ini tanpa kasih, maka hidup ini akan menjadi hidup yang tidak nyaman, penuh dengan penderitaan. Bahkan jika tidak ada kasih, maka rumus 100 dikurangi 1 bukan 99 lagi,
Tetapi 100 dikurangi 1 adalah 0. Loh kok bisa begitu? Iya, 100 kebaikan akan hilang ketika ada 1 kesalahan. Itu jika tanpa kasih. Tetapi jika tanpa kasih, 100 dikurangi 1 ya tetap 100. Oleh karena itu marilah kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih. Seperti tema pada hari ini, bahwa kasih itu sederhana. Mari kita akan belajar sesederhana apakah kasih itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi saya mengatakan bahwa setiap orang Kristen kepada dirinya dianugerahkan Roh Kudus. Dan ketika ada Roh Kudus di dalam hatinya, maka orang itu akan diajari oleh Tuhan mengenai kasih. Tetapi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang Kristen yang mau diajari kasih oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Mendengarkan sabda Tuhan, lalu merenungkan sabdanya, lalu mempraktekkan di dalam kehidupannya. Inilah yang saya sebut dengan orang Kristen rohani. Bagaimana di dalam kehidupannya orang ini selalu rindu datang kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya hari Minggu saja, tetapi di dalam seluruh kehidupannya itu merupakan ibadahnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, mendengarkan sabda Tuhan setiap hari, merenungkan sabda Tuhan setiap hari, lalu dia mempraktekkan firman Tuhan itu setiap hari. Inilah orang Kristen rohani, orang Kristen yang selalu dekat kepada Tuhan. Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang Kristen yang rohani, yang benar-benar menjadi orang Kristen yang selalu dekat kepada Tuhan? Lalu yang berikutnya adalah orang Kristen jasmani. Mari kita lihat KTP kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Lalu di sana ada kolom agama. Mari kita baca, kolom agama itu terisi apa? Tentu terisi agama Kristen. Orang Kristen jasmani ya hanya nampak dari luarnya saja, dari KTP-nya Kristen. Lalu kemudian dari aksesori yang dipakainya menunjukkan dia orang Kristen. Apa contohnya? Kalungnya salib gede sekali, Bapak Ibu. Ini kalau kalung salib ini dipakai buat ke pasar, orang akan tahu itu orang Kristen, salibnya gede sekali. Ya, ini kalungnya. Belum lagi anting-antingnya Kristen. Bahkan mobilnya pun ikut Kristen karena ada stiker di belakang, Aku Cinta Yesus, atau Mazmur 23. Atau di bagian depan supir itu di spion ada gantungan salib. Itu pasti orang Kristen. Tetapi jika menjadi orang Kristen jasmani ya hanya berhenti sampai di situ. Ibadahnya ya hari Minggu saja, itu pun kalau sempat. Apalagi jika masa-masa pandemi seperti ini, ya, di mana ketika gereja sudah mulai dibuka, tapi merasa di rumah juga bisa. Sehingga kehidupannya ini hanya berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan mengajar kasih kepada orang ini enggak nyampe. Orang ini tidak paham. Padahal seperti tema kita, kasih itu sederhana. Tetapi orang Kristen jasmani ini selalu berdalih, selalu mencari alasan. Contohnya Bapak Ibu, suatu hari ada orang minta bantuan. Lalu kemudian
Dia mulai berdalih, iya kalau dia benar untuk kebutuhannya. Nanti kalau untuk yang lain-lain bagaimana? Iya kalau itu untuk kebaikannya, nanti kalau disalahgunakan bagaimana dan seterusnya. Dan akhirnya tidak menolong, yang ada hanya menghakimi. Itu orang Kristen jasmani. Tentu kita tidak ingin menjadi orang Kristen jasmani seperti ini. Tentu kita semua menginginkan kita menjadi orang Kristen yang rohani. Sehingga dengan orang Kristen yang rohani itu, maka kasih menjadi sederhana di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Ulangan 30 ayat 11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi perintah yang disampaikan kepada kita adalah perintah yang tidak sukar. Untuk menjalankan firman Tuhan tidak sukar. Mengapa? Di dalam Ulangan 30 ayat 14 disabdakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi, untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, itu bukan perkara yang sulit. Karena itu sudah sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dengan catatan, jika kita menjadi orang Kristen yang rohani. Yaitu orang Kristen yang selalu ingin dekat kepada Tuhan. Sehingga kita akan mudah untuk mengasihi. Lalu kita bertanya, apa ada orang Kristen yang jasmani sekali? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kita perhatikan di dalam kisah yang Tuhan Yesus ungkapkan kepada ahli Taurat, yaitu mengenai orang Samaria yang murah hati. Kita melihat di sini ada ahli Taurat yang mencobai Yesus. Kita perhatikan siapa ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang selalu dekat dengan Taurat, selalu dekat dengan firman Tuhan. Tetapi sayang, dia dekat kepada firman Tuhan tetapi hanya sebatas jasmani saja. Jadi dia baca firman Tuhan, baca Bapak Ibu. Dia menafsir, iya menafsir. Tetapi hanya sebatas jasmani. Dan itu jika saya tarik kepada hari ini, jika seorang pendeta membaca Alkitab, baca Alkitab. Khotbah ya khotbah, tetapi itu hanya sebatas tugas. Maka tidak ada bedanya itu dengan ahli Taurat. Inilah orang Kristen jasmani. Contoh paling nyata. Sehingga ketika ahli Taurat ini diajari tentang kasih oleh Tuhan Yesus, dia tidak ngerti Bapak Ibu. Kasih itu, sangat susah dipahami. Sampai-sampai dia bertanya, guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Seharusnya ahli Taurat ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi seperti yang kita baca di dalam Lukas 10 ini, di dalam ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, jadi untuk membenarkan dirinya, untuk berdalih, maka dia mengungkapkan berbagai-bagai argumen yang secara manusia luar biasa. Dan mungkin bagi kita yang pendidikannya tidak tinggi akan tidak bisa menjawab dan hanya angguk-angguk kepala. Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tetapi sebatas jasmani. KTP-nya dilihat Kristen, tetapi dalam kenyataannya tidak ada nilai-nilai Kristiani di dalam hatinya.
Saya katakan jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang masih seperti ini, bertobatlah. Sebab orang Kristen seperti ini hanya capek, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jika kita pelayanan, tetapi pelayanan hanya sekedar jasmani. Kita hanya mendapat capek. Oleh karena itu ketika kita sudah menjadi orang Kristen, tingkatkan sedikit lagi. Kita menjadi orang Kristen yang rohani, yang benar-benar Kristen, yang mau dekat kepada Tuhan setiap saat. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajar kepada kita mengenai kasih, kita segera paham. Karena kita mempunyai kecerdasan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Di dalam mengikut Tuhan Yesus kita sangat cerdas. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, kita segera tahu lalu melakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita sekedar menjadi orang Kristen jasmani, seperti di dalam kisah yang Tuhan Yesus nyatakan. Suatu hari ada orang yang dirampok. Dia disiksa habis-habisnya, dipukul, kemudian ditinggalkan setengah mati. Berarti orang ini hampir mati, Bapak Ibu. Diam, tidak bergerak. Mungkin kalau dilihat seperti tidak bernafas. Lalu dikatakan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Jadi Yerusalem ada di atas. Lalu dia mau turun, berarti orang ini baru pulang dari Yerusalem. Baru punya giliran untuk memimpin ibadah. Dan dia akan lakukan besoknya juga. Dia turun dan dia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Mengapa dia melewatinya dari seberang jalan? Sebab imam jika terkena mayat, maka dia akan najis selama 7 hari. Lalu ketika dia najis, logikanya, lalu kalau aku najis, lalu besok yang mimpin ibadah siapa? Kan masuk akal sekali Bapak Ibu. Jadi kalau aku najis, besok yang mimpin ibadah itu siapa? Ini imam yang baru saja memimpin ibadah, tetapi ketika bertemu dengan orang yang sekarat, dia meninggalkan orang itu dan alasannya masuk logikanya luar biasa. Dan mungkin saat itu orang akan terangguk-angguk lalu membenarkan tindakan imam ini. Nah, imam kita tinggalkan. Datanglah lagi seorang Lewi. Lewi ya sama saja Bapak Ibu. Lewi juga seperti imam juga. Dia melewatinya dari seberang jalan. Alasannya sama. Kalau aku nanti najis, lalu siapa nanti yang melayani di bait Allah? Kan begitu Bapak Ibu. Karena kalau orang najis itu tidak boleh masuk ke bait Allah. Kan alasannya, aduh logika sekali Bapak Ibu, masuk logika. Kan sesuai aturan, aku tidak mau menajiskan diriku. Lalu datanglah seorang Samaria yang dalam perjalanan. Ketika melihat orang ini di dalam keadaan setengah mati, dia segera turun dari keledainya, lalu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini semacam obat untuk luka-luka orang. Ya, obati, kemudian menaikkan ke keledai tunggangannya dan merawatnya di penginapan. Bukan hanya sampai di situ, dia menyerahkan uangnya yang 2 dinar, kemudian dia berkata kepada pemilik penginapan, kalau uang ini kurang, besok aku ganti ketika aku pulang. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Samaria yang bagi orang Yahudi sama sekali tidak masuk hitungan. Di sini Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, menurut kamu, siapa yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat tidak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya bisa ngomong orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.
Ahli Taurat di sini kita melihat, dia tidak mau menyebut orang Samaria itu tidak. Tetapi dia tetap menggunakan akal budinya sendiri, tidak mau mengakui orang lain, maka dia mengatakan orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita diminta untuk mengasihi orang lain, terkadang kita menyebutkan 1001 alasan, 1001 argumen kepada Tuhan, padahal Tuhan telah mengajarkan kepada kita mengenai kasih itu. Sebab dengan kasih kehidupan di dunia ini akan dapat berlangsung dengan penuh sukacita. Tetapi ketika kasih itu sirna karena argumen-argumen kita, maka kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Sebab hilangnya kasih adalah datangnya penderitaan. Mari kita melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan kasih kita itu kepada sesama kita? Jika kita jujur mengatakan aku belum bisa mengasihi Tuhan, maka saya menyarankan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jadilah orang Kristen yang rohani. Apa yang harus aku lakukan ketika aku menjadi orang Kristen yang rohani? Yaitu sempatkan diri, baik sebagai pribadi lepas pribadi, maupun sebagai keluarga. Datanglah kepada Tuhan. Tidak usah lama-lama Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Investasikan waktu kita barang 10 menit bersama dengan Tuhan. Jika kita beralasan, aku capek, pulang kerja sudah malam, berangkat harus pagi-pagi. Pertanyaannya, apakah tidak punya waktu 10 menit untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan lalu mendengarkan apa yang kau kehendaki Tuhan di dalam hidupku ini? Ajar aku Tuhan mengenai kasih-Mu itu, sebab kasih adalah milik Tuhan. Dan kita harus mau belajar dari Sang Pemilik kasih itu dengan cara kita selalu dekat kepada Dia di dalam ibadah-ibadah kita. Saat ini kita ibadah di rumah masing-masing. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah ini? Apakah kita ibadah dengan serius atau kita ibadah dengan sambil melakukan ini dan itu? Itu menjadi salah satu alat ukur. Siapa diri kita yang sesungguhnya? Siapa aku ini? Apakah aku orang Kristen yang hanya jasmani atau aku orang Kristen yang sudah rohani? Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dekat kepada Tuhan, menjadi orang yang mau diajar kasih oleh Tuhan, maka percayalah, kita akan memiliki hati yang jernih, hati yang bening. Dan ketika kita memiliki hati yang jernih, hati yang bening, maka kita akan dapat melihat betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang ya dan amin hanya dapat dilihat dengan hati yang jernih, hati yang bening. Oleh karena itu marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah kita dekat-dekat kepada Tuhan Yesus, duduk di kakinya, bersimpuh di kakinya, dengarkan sabdanya. Bukan hanya pada hari Minggu, tetapi setiap hari. Barang 10 menit dengarkan firman Tuhan. Jika lebih baik. Sehingga kita akan diajar oleh Tuhan tentang kasih-Nya, dan ketika kita paham akan kasih Tuhan, hati kita menjadi jernih, menjadi bening, dan seperti yang saya katakan tadi, ketika hati kita jernih, hati kita bening, kita akan dapat melihat
kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Amin. Pada saat ini, vokal grup Gracia akan menaikkan pujian, Percayalah. Segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, pada saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah bersama orang-orang yang dikasihi. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati, memberikan keberhasilan kepada setiap anak-anak-Mu. Jika pada saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang sedang di dalam pergumulan, Tuhan tolonglah, supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ya dan amin, sehingga mereka tetap bersandar hanya kepada kuasa-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap lanjut usia ke dalam tangan-Mu. Kiranya di dalam usia lanjutnya, Tuhan terus memberikan badan yang nyaman, memberikan kesehatan, sehingga mereka tetap bersukacita di dalam Engkau, ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, atas kehidupan yang telah kami jalani selama minggu ini. Kami mengucap syukur atas segala pimpinan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga memohon Tuhan sertai kami di dalam kehidupan kami pada minggu ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada Majelis Jemaat GKI Maliau Raya, untuk penyertaan kepada badan pelayanan dan kepada seluruh orang yang terlibat di dalam pelayanan. Kami mengucap syukur atas segala pimpinan penyertaan yang sudah Tuhan berikan. Kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau boleh memakai gereja-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap pelayan yang ada di dalamnya. Berkati Pendeta Thomas, berkati Pendeta Des, tolonglah supaya mereka dapat melakukan pelayanan dengan baik. Berkati setiap penatua, berkati setiap pengurus badan pelayanan, Engkau sertai mereka, sehingga mereka pun boleh melayani Engkau dengan sungguh. Kau berkati hidup mereka. Demikian pula untuk para guru sekolah minggu, Tuhan berkati, Tuhan pimpin di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati supaya bangsa dan negara kami tetap damai, tetap aman, dan Tuhan menyertai para pemimpin kami. Demikian pula kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, di dalam keterlibatan mereka untuk meredakan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, berkatilah Tuhan, sehingga para pemimpin kami boleh melakukan yang terbaik. Engkau beri kekuatan sehingga
dunia ini boleh Kau berikan damai. Peperangan yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Tuhan juga boleh untuk meredakannya sehingga tidak merembet kemana-mana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami berdoa untuk tempat kerja kami berdoa untuk keluarga kami, sehingga kesejahteraannya menjadi kesejahteraan bagi kami. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih, senantiasa menolong menyertai kami. Oleh karena itu kami naikkan doa kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Malioraya, Bank Permata nomor 043 280 0016 atau melalui QR Cimniaga GKI Malioraya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara jemaat mengirimkan persembahan akan diiringi oleh NKB 132. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sampai sejauh ini kami masih merasakan sentuhan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau bukan saja memelihara kehidupan kami, bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan itulah bukti kasih yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini, di pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan membawa sebagian kecil dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Memang ini tidak sebanding dengan apa yang kami terima. Tetapi kami mohon, kiranya Engkau mensucikan, mengkuduskan persembahan ini, hingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap kami yang mengelola keuangan ini Tuhan. Berikanlah hikmah agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin
jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka percayalah, kasih Tuhan akan kita alami secara nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.